Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pengujian pada SPSS, yaitu uji multikolonialitas dan uji heteroskedastitas pada SPSS. Pertama kita buka dulu SPSS-nya. Di sini saya masih memakai import data yang sebelumnya. Hanya saja saya menambahkan kolom-kolomnya yang baru seperti gambar ini. Lanjut aja untuk pengujian yang pertama, yaitu pengujian multikolonialitas. Yang pertama, klik Analyze, klik Regression, pilih yang linear. Untuk yang independen ini kita isi yaitu prestasi praktikum, dan untuk independennya kita isi kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Setelah itu klik statistik. Kita checklist yang collinearity dan covariance. Untuk yang estimate-nya ini kita checklist. Setelah itu klik continue. Untuk plotnya tetap seperti ini, tidak ada yang di checklist atau diisi. Lanjut untuk ke yang shape-nya sama seperti ini, tidak ada yang di checklist atau diubah. Setelah itu klik continue, klik OK. Output-nya akan seperti ini. Untuk pengambilan keputusannya kita ambil dari tabel ini yang menunjukkan bahwa uji multikolonialitas dapat dilihat kriteria hasil pengujiannya, yaitu tolerance value-nya itu kurang dari 0,1 atau FIF-nya ini lebih dari 0, maka dinyatakan terjadi multikolonialitas. Sedangkan kalau tolerance value-nya ini lebih dari 0,1 atau IF-nya kurang dari 0, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Kita balik lagi ke SPS-nya. Di sini kita dapat lihat yaitu toleransinya variabel yang pertama, kemandirian belajar itu 0,789. Sedangkan FIF-nya ini 1,268, yang dimana ini lebih besar dari 0,1 atau FIF-nya ini kurang dari 10, maka variabel 1 itu dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Sedangkan untuk variabel yang kedua jumlahnya sama, sehingga dinyatakan variabel kedua sama, yaitu tidak terjadi multikolonialitas. Lanjut untuk pengujian kedua, yaitu pengujian hetero. Yang pertama, klik Analyze. Pengujian hetero ini yang pertama itu pengujian grafik plot. Klik Analyze, klik Regression, pilih yang linear. Untuk dependen dan independennya masih sama. Sekarang kita klik float. Untuk yang variabel Y-nya ini kita isi /ID. Untuk yang variabel X-nya ini kita isi spread. Setelah itu klik continue. Yaitu klik OK. Hasil plotnya seperti ini, yaitu berbentuk grafik dan gambar ini menyebar, yang menunjukkan untuk keputusannya, yaitu untuk pengambilan keputusannya itu ada dua, yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada berbentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar
Kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan setelah terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas atau serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gambar ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Kesimpulannya seperti itu. Untuk uji yang kedua, hetero, yaitu uji part. Pertama, kita klik dulu transform, kita compute variable ya, klik compute variable. Kita klik yang ABS underscore RES 1. Setelah itu di numeric variable ini, kita cari yang ABS, kita klik tanda panah. Di sini tanda tanyanya kita hapus dulu. Kita masukkan yang ABS. Skor 1, setelah itu klik OK. Nah, hasil outputnya akan seperti ini yang menyatakan bahwa sudah di-execute. Datanya sudah di-execute. Kita balik untuk menentukan bahwa sudah benar datanya. Seperti ini. Bahwa dinyatakan sudah benar ya. Lanjut untuk pengujian hetero yang ketiga, yaitu pengujian Glaser. Itu klik analyze, klik regression, pilih yang linear. Untuk dependennya ini kita ganti menjadi ABS underscore RES 1. Setelah itu kita klik statistik, kita cek yang estimate sama model fit-nya. Setelah itu klik continue, klik OK. Untuk pengambilan keputusannya kita lihat di tabel ini, yaitu untuk pengujiannya dilihat dari nilai signifikansinya. Bila di atas tingkat kepercayaan itu 5%, jadi dapat disimpulkan model kredit tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Ini kita balik lagi ke SPSS-nya. Kita lihat untuk kemandirian belajarnya ini, nilai signifikansinya ini 0,127, di mana lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar nilai signifikansinya ini tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk yang motivasi berprestasi, nilai signifikansinya ini 0,020, di mana lebih besar dari 5% atau 0,05. Maka ini dinyatakan tidak terjadi hetero. Lanjut untuk pengujian analisis uji part, yaitu klik transform, itu compute variable.
target variabelnya kita hapus, kita ganti menjadi RES skor 2. Setelah itu untuk numeric variant-nya kita cari yang LN. Setelah itu klik tanda panah. Untuk datanya kita hapus dulu. Kita ganti unstandard tanda panah. Tambahkan tanda bintang untuk mengalihkan res 1 dengan res 1 sehingga menjadi res 2. Setelah itu oke. Di sini datanya sudah terexecute. Untuk memastikan kita buka seperti ini. Untuk memastikan datanya sudah terexecute. Lanjut setelah itu untuk data ln res 2. Caranya sama, klik transform, compute variable, target variabelnya kita ganti ln res 2. Untuk numeriknya kita hapus terlebih dahulu yang tadi kita ganti menjadi res 2. Setelah itu klik OK. Datanya pun sudah terexecute. Lanjut untuk pengujiannya, klik analyze, klik regression, pilih yang linear. Untuk dependent ini kita ganti menjadi ln res 2. Statistiknya ini masih sama. Setelah itu klik OK. Untuk pengambilan keputusannya, di sini kita lihat di tabel ini, yaitu nilai signifikansinya kemandirian belajar itu 0,620, yang dimana jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Tapi jika nilai probabilitas itu kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedasitas. Nah, di sini karena nilainya signifikansinya itu 0,620 yang dimana lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Untuk yang variabel kedua itu motivasi berprestasi, jumlahnya 0,817, yang dimana lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Sekian dari penjelasan dari saya.